wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salamnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pasir Ucing, yang terhormat para rekan guru SDN Pasir Ucing, yang kami hormati juga Bapak CGP kita, Bapak Nano, yang mana pada hari ini merupakan hari yang bersejarah buat kita semua, karena beliau akan memaparkan tentang budaya positif yang tentu sangat bermanfaat sekali buat kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, dimana diseminasi ini tentunya akan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita di sekolah ini. Untuk kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu langsung saja pemaparan dari Bapak Nano. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Selanjutnya terima kasih kepada ibu kita, yaitu ibu kepala sekolah yang saya hormati, juga kepada rekan-rekan guru juga yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan ini yaitu kita akan belajar budaya positif, yang konsep utamanya itu, kalau kita lihat definisi apa itu budaya, menjadi suatu kebiasaan yang bagus gitu kan. Yang mungkin ini ruang lingkupnya adalah budaya bagus tersebut, ruang lingkupnya tersebut harus diterapkan di sekolah kita yang sangat kita banggakan ini. Meskipun sekolah kita jaraknya jauh dari perkotaan ya, tapi yakin kita harus menjunjung budaya tersebut. Mau yang letaknya dimanapun, jadi budaya yang bagus di sekolah itu, yang bagus kita tingkatkan, mungkin yang agak kurang kita perbaiki dalam hal supaya yang menjadi acuannya, yang bukan menjadi objek, yaitu menjadi subjek yang sekolah kesukaan di sekolah ini. Yang selanjutnya ada konsep utama budaya positif. Yang pertama ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, bukan kebijakan, kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukum dan penghargaan atau punishment. Yang ketiga selanjutnya ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, dari keenam definisi ini kita nanti akan dipaparkan apa itu disiplin, apa itu nilai kebajikan, apa itu motivasi. Mungkin dari sekilas dari bahasa gitu kan kita sudah mengenal. Bahkan dari apa yang kita lakukan di kelas itu mungkin Bapak Ibu juga sudah dilakukan. Yang mungkin kita belum kenal apa itu definisinya, definisi saja yang belum kita. Apa ini termasuk disiplin positif? Apakah ini termasuk lima kontrol? Apakah ini tatkala kita punya suatu masalah dengan memakai segitiga restitusi? Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa atau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini kan tadi juga
yang menjadi subjeknya itu adalah murid. Karena kalau kita kan sekarang lagi di kurikulum Merdeka itu ada P5, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti proyek gitu kan, proyek itu harus membuatkan hasil gitu kan. Mungkin kan dulu kita buat RPP, tapi sekarang untuk kelas 1 dan kelas 4 di kita harusnya kita buat modul ajar gitu kan. Nanti kita buat hasilnya apa? Misalnya di pelajaran manapun, terutama misalnya kita akan mengangkat misalnya tentang budaya kita, contoh misalnya kita akan membuat kan di kita itu ada banyak orang misalnya yang suka membuat apa dari kerajinan dari aneka tanaman pandan atau memanfaatkan orang yang di bahasa Sunda menyadap gitu, yang bisa diambil untuk dijadikan suatu kreasi gitu kan. Ini proyeknya itu menghasilkan. Karena biasanya dalam P5 itu yang pertama dalam P5 itu kita isinya itu adalah yang pertama yaitu adanya ketakwaan terhadap Tuhan atau meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua nilai gotong royong, yang selanjutnya ada bernalar kritis, yang selanjutnya ada mandiri gitu kan. Jadi banyak yang isinya nanti kita paparkan satu persatu. Itu pada profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif, apa itu disiplin positif? Mungkin banyak pertanyaan. Disiplin itu kan menempatkan atau kita bertindak sesuai dengan aturan, gitu kan? Sesuai dengan aturan, itu kan udah disiplin. Baik disiplin sekolah, di keluarga atau di mana, gitu kan? Di lingkungan, gitu kan? Itu merupakan perilaku disiplin. Mungkin semuanya juga tentang definisi sudah, gitu ya Pak Irfan ya. Nah, kita kalau definisi secara spesifik, disiplin itu yaitu apa? Disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Itu kan berhubungan dengan adanya kalau terintrinsik gitu, ada pengaruh dari dalam diri kita gitu kan. Jadi tidak dipengaruhi dengan orang lain, lebih terdorong dengan inisiatif pribadi gitu kan bahasanya. Sehingga bagaimana cara mengontrol diri gitu kan. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia atau tujuan yang diinginkan oleh kita gitu kan. Itu disiplin di kelas atau disiplin di sekolah, disiplin secara pribadi gitu kan, yang keluarnya itu dari pemikiran atau dari dalam diri kita saja gitu kan, terdorong, termotivasi dalam diri, perilaku disiplin baik di sekolah ataupun misalnya secara kita aturan yang berhubungan dengan aturan kita atau aturan dengan kewajiban kita untuk meningkatkan ketakwaan, gitu kan bisa. Misalnya kita datang ada terdorong kita di dalam untuk segera melaksanakan kewajiban. Sudah lonceng berbunyi, terdorong kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas gitu kan. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kalau kita berprinsip disiplin, mungkin di dunia manapun kalau disiplin itu akan membuahkan suatu keberartian gitu. Jadi ada tanggung jawab dalam diri kita. Dalam kata lain, kan kita itu semuanya punya kedisiplinan pribadi yang berhubungan dengan orang lain atau yang berhubungan dengan kebutuhan diri, kewajiban kita sebagai seorang makhluk misalkan ya, kewajiban kita seorang guru atau kewajiban kita sebagai jabatan apapun, kita harus punya tanggung jawab dengan rasa disiplin. Di keluarga pun sama gitu kan Pak Irfan, sama disiplin. Kemarin misalnya kalau di keluarga kita kan punya harus disiplin, misalnya menafkahi anak istri gitu kan. Kalau pagi-pagi misalnya datang pagi-pagi kita hanya tidur gitu kan, sedangkan kita kan butuh gitu kan, kita berkembang kemanapun gitu kan.
Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga ditanyakan, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Apa? Nah, jawabnya ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat seperti apa? Kata Dian Kelsen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dengan mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang kita harapkan gitu kan. Tadi juga ada dorongan dari dalam diri orang, dari dalam diri kita, dari keinginan gitu kan. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk mendidik anak, keinginan untuk di keluarga gitu kan, keinginan di masyarakat terdorong gitu kan dalam berbagai hal. Jadi tidak hanya diperintah oleh seseorang. Misalnya kalau di rumah kita diperintah misalnya istri gitu, tanpa diperintah istri mah kita diam saja gitu. Atau di sekolah kita hanya diam saja menunggu perintah dari kepala sekolah. Kita tidak diperintah mah diam saja, tidak seperti itu. Tapi adanya motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri kita. Karena menurut misalnya kita sebagai suami itu akarek kemudian digedul itu akarek bisa jadi semua kan kita punya keinginan, punya dorongan, punya cita-cita gitu kan, punya cita-cita yang diharapkan. Kalau di sekolah misalnya kita presentasinya dari visi misi sekolah, misalnya dalam visi misi sekolah kita akan mewujudkan sekolah yang misalnya meningkat dalam bidang akademik dan non akademik, atau mewujudkan sekolah yang religius gitu kan. Kita bisa terdorong, kita bagaimana caranya, dengan misalnya kita berkolaborasi dengan siapa, sama pejabat, apalagi kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, atau di kita kan ada paguyuban, sehingga kita terdorong motivasi untuk meningkatkan hal tersebut. Kembali yang pertama, nilai kebajikan yang seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, yang tadi katakan tadi yaitu dalam P5 project penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu sebagai acuan dari profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, beriman, atau di kita ada istilah religius gitu kan ya. Ada istilah religius. Berakhlak mulia, misalnya berperilaku sopan, santun, berbicara tidak kasar. Yang kedua mandiri. Mandiri tidak perlu dari orang lain. Yang ketiga bernalar kritis, mempunyai daya pikir cepat. Itu kan. Berkebinekaan global, bergotong royong, dan adanya kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Apa itu teori motivasi? Dan juga kita agak sudah disabit sedikit, motivasi itu adalah suatu, misalnya kata kita mah, suatu acuan atau suatu dorongan gitu kan. Nah, kita lihat apa itu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Gitu kan, pasti semua juga motivasi. Apalagi termotivasi dari dalam diri kita, atau tidak lagi dari orang lain bisa juga. Kan kita punya kepala sekolah menggenjot atau supaya memotivasi kita dalam hal apapun, seperti yang kemarin misalnya kita melakukan FTBI dengan didoktrin gitu kan, didoktrin atau dimotivasi dengan berbagai cara, meskipun misalnya sarana seadanya kan kita mah sekolahnya misalnya dengan sarana prasarana yang ada, tapi semaksimal mungkin gitu kan, dengan berupa dorongan secara apapun kita bisa menghasilkan atau mencapai tujuan atau target yang kita inginkan. Gitu kan.
Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Kan kalau sekarang hukuman itu bukan hukuman, kalau sekarang itu nanti di bawah ada istilah keyakinan kelak. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, kan murid lamun cek bahasa kolot baheula mah muridnya akan tinggal kalau gitu kan ya. Misalnya kamu dengan adanya tata tertib sekolah, tatkala misalnya datang hari Senin seharusnya pakai sepatu hitam, baju putih merah, kemudian pakai tatkala ada seorang murid misalnya tidak memakai sesuai dengan aturan, kita misalnya panggil murid tersebut, kemudian kita hukum, misalnya diperintah untuk apa, mengelilingi lapangan sepak bola berapa balik atau berapa kali atau yang lainnya, itu murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ada lagi, nanti tatkala balik pikirnya guys, si murid teh bukan keinginan dari dalam diri murid, bukan termotivasi gitu kan, tapi karena takut dari apa? Dari aturan. Dari aturan. Adanya motivasi eksternal, sieun, takut gitu kan. Jadi minta tergugah tina diri sendiri si murid gitu kan. Si Persari tidak tergugah gitu dirinya, hanya melakukan hal tersebut itu karena takut. Karena takut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan atau punishment dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal juga. Misalnya contoh murid supaya daek belajar. Misalnya. Kita misalnya ke murid misalnya jika kamu misalnya mendapatkan peringkat ke-1 di bidang nanti ibu akan atau bapak akan berikan misalnya kamu apa atau parcel. Atau yang booming sekarang itu apa? Buket gitu kan. Nah, tatkala berhasil murid diberikan oleh buket kita, nanti murid juga akan ketagihan. Jadi maunya apa? Melakukan sesuatu, melakukan disiplin atau melakukan hal-hal yang dia ingin, yang kita perintahkan itu karena pengen sesuatu. Cara budak baheula mun daek kita beli ku ibuna karena di parisihan jajan, karena di buruhan. Kira kebanyakan orang seperti itu. Ini merupakan apa, motivasi eksternal dari luar gitu kan, ada punishment. Tapi kalau hal seperti itu setiap misalnya murid diberikan misalnya untuk menggugah murid karena adanya apa penghargaan atau pemberian dari orang lain, itu nanti kalau tidak tatkala suatu saat tidak diberikan penghargaan atau misalnya apa sesuatu gitu kan, imbalan, itu mereka akan kembali ke pengaturan awal, mumun gitu kan, kembali ke apa, ke kebiasaannya sendiri, karena dorongan motivasi tersebut hanya datang dari luar, tidak tergugah. Makanya di sini kita berikan apa yang menjadi problem juga seperti itu. Kalau kita berikan penghargaan atau imbalan atau punishment gitu kan, nanti akan ketagihan. Tatkala tidak ada seperti itu, akan kembali ke pengaturan awal. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan apa, motivasi intrinsik. Nah, yang diharapkan ini seperti ini. Mau ada imbalan, mau tidak ada imbalan, mau tidak ada apa tadi hukuman gitu. Tapi murid itu tergugah, diri kita itu tergugah, murid diri kita gitu kan menjadi subjeknya adalah murid. Murid itu tergugah. Tatkala misalnya harus pakai baju koko, tatkala misalnya belajar, waktu belajar dengan media yang kita berikan, disiplin di kelas dengan adanya keyakinan kelas atau aturan sekolah atau anu kelas. Misalnya kalau di kelas tidak boleh mencontek kepada orang lain, dia meskipun secara apa inisiatif apa imajinasi sendiri dia bisa mengerjakan. Jadi rasanya tergugah, ingin memotivasikan diri baik dalam berpikir ataupun dalam segi apa aturan. Ini kalau murid sudah ada motivasinya datang dari dalam dirinya murid tersebut, jadi insya Allah itu kan murid meskipun dengan keadaan bagaimanapun
itu akan terduga termotivasi. Nah ini yang disebut dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya, apa itu hukuman? Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid misalnya akan diberikan suatu sehingga murid itu merasa apa? Merasa drop gitu kan. Karena baik secara perbuatan ataupun secara kata-kata gitu kan. Hukuman misalnya tidak bisa misalnya malaun baru dakna kan dia orang. Ini keluar atau diajar kalau ngapung-ngapung buku. Atau peraturan tadinya misalnya tidak nyoretan apa? Nyoretan kaca atau apa lagi. Itu kan kita kalau kita hukuman itu guru itu sebagai penghukum gitu kan. Penghukum itu kayak misalnya kita kalau belum ada kesepakatan langsung kita berikan hukuman, hal itu juga tidak baik. Karena ini bersifat satu arah, hanya guru gitu kan. Jadi tanpa ada kesepakatan murid. Dan datang hukumannya mereka berupa fisik. Misalnya kata Pak Irfan, kamu coba push up 20 kali. Terus ngeleh-leh budak oke terus kita push up. Bahkan budak teh kalau karena bukan jerak, bahkan tidak jerak lagi muridnya hanya takut karena tadi pada hukuman. Kalau apalagi kan sekarang itu ada istilah apa HAM gitu ya. Atau banyaklah ada perundungan gitu di sekolah. Maupun secara lisan. Pantauan. Jadi secara lisan gitu nyarikan barudak dengan kata-kata yang mungkin kata-kata kita yang keluarkan itu sama-sama bayangkan. Apakah mereka itu takutnya dengan kata-kata kita yang dikeluarkan gitu kan? Tanpa sadar kan kita sedang hawa nafsu ya. Kalau tidak sadar dengan nafsu, karena yakin dan dengan nafsu pasti keluar itu dengan nafsu kata-katanya juga. Kalau keluar dari nafsu kata-katanya bukan lemas tapi kasar. Karena dibalik dengan nafsu. Sehingga dengan kata-kata yang keluar dari kita murid itu emang akan jerak. Tapi akan membekas di hati murid sampai murid itu menjadi atau keluar 10 tahun dari sekolah, 5 tahun, 20 tahun. Oh, si murid itu baru ngobrol. Mereka nyeri karena hati sampai hari ini membekas gitu kan ya. Membekas. Saya juga teringat kata-kata Pak Ipik kalau tatkala pembelajaran penguatan di Pamoyanan. Tatkala memanggil seorang guru dipanggil oleh kepala sekolah, katanya si murid cuman diajak selfie gitu kan ya. Cuman diajak selfie 10 tahun, 5 tahun atau 23 tahun kemudian si anak tatkala sudah besar masih terngiang. Saya diajak selfie sama ibu kepala sekolah. Saya diajak selfie sama guru PJOK. Saya diajak selfie sama guru kelas 6, itu akan terngiang. Sama juga seperti anak kata-kata atau hukuman yang kita terapkan ke murid juga akan terbekas, akan membekas. Lihat itu kan? Pada selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas dasar. Misal tadi hukuman menyakitkan, atau menyakitkan baik secara fisik ataupun secara psikis. Dua-duanya nyeri gitu kan, dua-duanya sakit. Bahkan kata juga kalau luka mah orang gampang gitu, ninggalin mencari obatnya itu gampang kalau luka fisik. Tapi kalau luka hati mencari obatnya kemana gitu kan susah. Yang selanjutnya ada tidak nyaman kalau hukuman. Iya memang Pak Irfan ya. Tidak nyaman. Dari hukuman. Murid takut bukan disiplin.
Terus ada orang dengan kata-kata kasar, maca tuh atau apa kerjakan, kudu kieu tuh. Sehingga orang melompat ke murid gitu kan. Jadi murid apa? Bukan terdorong dari diri tapi karena takut. Tahu gitu kan, saksi guru teh misalnya kumaha ieu, kamu teu ngalaksanakeun teh gitu. Itu di gitu kalau bener Maka murid menjadi rendah hati, memaksa. Ini kan dipaksa sih aturan, bukan kesepakatan. Bukan? Murid menjadi rendah hati. Kenapa? Terpaksa. Selanjutnya, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kita harus lihat konsekuensinya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kita buat kesepakatan atau konsekuensi dengan murid. Dengan kata-kata yang nanti kita jelaskan di bawah. Dengan kata-kata yang kita mengajak, gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita lihat ada pengumuman atau apa poster-poster di kota, baik di tempat umum atau di masjid atau di mana lagi kan. Jadi kata-kata itu ajakan. Contoh, tidak boleh, misalnya tidak ada kata seperti ini, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi misalnya dengan bahasa yang ajakan, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada Bukan larangan gitu. Larangan. Nah selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita mau jadi orang sukses gitu kan ya. Baik Pak. Semua ingin Semua sukses. ingin sukses. Tapi konsep disiplinnya seperti apa? Kita yang pertama punya konsepsi, ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, saya nama jadi orang bertindak sebagai apapun bisa apa? Misalnya kita berkomitmen dengan diri gitu kan ya. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kekurangan teh. Contoh misalnya kita mengajar dari tadi gitu kan. Kita mengajar sebagai guru. Ya muridnya misalnya tidak mengerti di hal seperti apa yang kita misalnya renungi. Apakah strategi pembelajaran kita yang salah? Atau model pembelajarannya bagaimana? Itunya. Metode pembelajarannya bagaimana? Gitu kan. Apalagi kita sekarang itu dituntut menghasilkan sesuatu kan proyek gitu kan. Jadi si murid itu sesuaikan kadang-kadang misalnya kita di sekolah atau di kelas. Murid misalnya pelajaran yang kita berikan, contoh kita ambil contoh misalnya matematik kan tidak suka semua. Kan ini kita menyalurkan bakat dan minat seseorang. Karena meskipun misalnya kita didoktrin, itu kan murid beda-beda. Saya kalau kurang malah kuat, begini malah tentang budak supaya ngerti. Tapi kan bisa. Jadi punya karakter, punya minat, punya bakat yang berbeda. Tidak bisa menjamin, contohnya pintar matematiknya bakal sukses, akan sukses kehidupannya, atau yang pintar ripanya kita kan, tapi tidak. Tatkala misalnya secara akademiknya biasa, tapi tatkala hidup di masyarakat dia akan sukses. Ini kuring jadi ilmu ayat, secara akademik matematik ribu. Tapi ayeuna gaduh tatkala sudah besar punya materialna oge bangunan nanti punya mobil 3 gitu kan. Karena banyak matematikanya agak kurang, IPA-nya agak kurang, tapi di pelajaran SBDP misalnya pintar gitu kan. Bisa menggambar atau di hal internet bisa jadi YouTuber, TikToker gitu kan, Facebooker gitu kan. Kan banyak-banyak yang sukses. Dari segi nominal juga kan. Orang mah dibayar teh rupiah gitu kan, ari TikToker mah beda gitu. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini membuat Albicon atau reward. Punishment ada juga reward tadi. Wawancara tentang ASCD Annual Conference
pada bulan Maret tahun 1995 merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mengapa menghancurkan? Tadi akan naon? Kan ketagihan. Kita misalnya si ilmu nggak ada mungkin belajar nanti, udah kurang beda si gurunya membawa misalnya permen gitu. Di buruhan. Dia bisa masuk karena misalnya kata laraban atau perkalian 6 Bapak kasih permen 2. Tatkala isuk diperintah sama kita tidak membawa apa, nah, murid tersebut tidak akan melaksanakan yang kita perintah karena terdorong dari luar gitu, karena hanya diberikan penghargaan atau reward. Berbeda dengan keinginan diri pribadinya. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan tidak etik merusak hubungan atau sifat diri, matematikan kreatif, menghukum dengan sistem ranking. Ini penghargaan seperti ini juga bentuk semua. Di orang kan juga sama. Misalnya kita berikan peringkat ke murid gitu kan. Kalau ranking 1 mah itu masih bisa. Untuk izin itu nyerah dengan. Tapi kalau panutup mah dia mulai kelina kantong dan gitunya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Juga restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Gitu kan. Nanti ada tahapan restitusinya. Selanjutnya. Ini tahapan yang pertama, restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas diri. Misalnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang sejenak ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Yang selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, yang ketiga adanya keyakinan kelas. Jadi tatkala ada kesalahan, ada suatu permasalahan di sekolah atau di kelas gitu kan ya. Jadi si murid itu kita identifikasi dulu identitasnya, kemudian validasi atas ketepatannya. Nah, nanti kalau misalnya si murid tersebut gitu akan misalnya kalau kata kita misalnya berbuat seperti ini tidak baik gitu kan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita yang kita sepakati. Nanti si murid tersebut akan terdorong dari dalam dirinya sehingga dari kejadian tersebut akan merubah secara pribadinya, gitu kan. Yang tadi kembali ke intrinsik, gitu kan. Nah, juga perbedaan aturan dan keyakinan. Apa itu aturan? Kalau aturan selalu kembalikan buku ke contoh misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Atau kalau keyakinan kelas, ini misalnya kita punya tanggung jawab. Dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kita punya keyakinan kelas misalnya harus menghormati orang lain. Atau hadir di sekolah 15 menit dalam peraturan sebelum pembelajaran dimulai. Ini kalau kita ada keyakinan di kelas, jadi katanya itu menghormati orang lain atau kita berkomitmen. Ini contohnya. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, psikologi, sandang, pangan, dan papan. Kita juga manusia pasti itu perempuan ya. Pasti. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom, tidak ingin terkekang atau bebas mereka. Yang selanjutnya ada kesenangan, fun, gitu kan, kita butuh juga.
kesenangan gitu kan. Yang kelima ada power penguasaan. 5 posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol itu? Mulai serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, bukan kontrol. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa sih jelas ya? Kontrol. Pada merik mah. 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. 3 teman, pemantau. Yang selanjutnya ada manajer. Manajer. Ini ketiga restitusi yang tadi. Validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian ini kan menstabilkan identitas pertama, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya ada menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi di sekolah itu harus ada keyakinan kelas, bukan buat gitu. Misalnya seperti tadi buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah sampah dengan tempatnya. Itu ada seperti itu. Bagaimana cara agar anak melakukan restitusi? Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas yang tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sedikit lagi. Nah, terakhir, semoga apa yang disampaikan sesi belajar kita ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi kalimat tetap yang Maha Esa dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berubah, gitu kan? Suatu ke yang lebih baik, ke yang lebih baik, sehingga bahwa sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa, terwujud dari visi dan misi sekolah kita yang kita ungkapkan. Dengan adanya kolaborasi dari pihak sekolah atau dari komite, dari tokoh masyarakat, dari paguyuban orang tua siswa, gitu kan, kita mewujudkan sekolah SDN Pasir Ucing itu yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik yang berwawasan global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano TGP. Ya, terima kasih pada Pak Nano yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa tentang budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang belum memahami atau ingin bertanya tentang budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita, dipersilakan. Sudah. Terima kasih kalau semua sudah mengerti. Puas. Ya, kalau Bapak Ibu sudah memahami dan mengerti, berarti kita tinggal menjalankan saja ya, baik di komunitas sekolah walaupun juga di komunitas-komunitas lain ataupun juga di kelas kita masing-masing, dengan berbagai hal-hal positif yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Nano. Tentu pembelajaran di kelas akan lebih efektif dan juga efisien. Peserta didik juga akan lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita dan juga menambah wawasan dengan berbagai pengetahuan yang kita miliki dan kita kembangkan. Sudah? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nano yang telah memberikan gambaran terhadap kita semua tentang budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Dan semuanya sehat? Nah, pada pembelajaran kali ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Murid atau KM untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Salam. Siap berdoa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai juga, kita pertama kali ini akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan sebelumnya pasti kalian bertanya, apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai atau prinsip yang telah disepakati bersama antara guru dan murid dalam membantu perilaku atau interaksi kalian di dalam kelas. Jadi yang tujuannya itu adalah supaya di kelas itu terjadi nyaman, tentram, atau adanya suatu keharmonisan dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Nah, itulah tujuannya. Jadi nanti kalian, apa itu kesepakatan kelas? Contohnya, misalnya apa yang kalian butuhkan kalau sedang proses belajar mengajar supaya pembelajaran itu menjadi lebih nyaman, lebih tentram, tidak ada gangguan gitu kan. Hampir seperti aturan, tapi bedanya kalau aturan itu tidak melibatkan kalian atau tidak melibatkan murid, misalnya hanya oleh guru atau kepala sekolah dan guru atau yang lainnya. Tapi kalau kesepakatan kelas adalah antara guru dengan kalian murid. Nanti di kelas kita buat kesepakatannya untuk supaya di kelas itu terjadi kenyamanan, ketentraman, juga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Mengapa dibuat keyakinan kelas? Karena di kelas kan banyak ketika kita sedang pembelajaran ya, ada yang ngobrol, ada yang buang sampah, ada yang berkata kasar. Nanti kalian tuliskan apa yang kalian butuhkan kalau pembelajaran sedang dilaksanakan. Nanti buatkan sebuah kesepakatan, nanti sama bapak akan diberikan kertas. Nanti kalian tulis di kertas tersebut satu kesepakatan atau satu keyakinan atau satu kesepakatan satu orang. Ya, satu kesempatan satu orang. Nanti diberikan apa? Diberikan kertas. Nanti setelah diberikan kertas, beri nama dan tulis satu, kemudian tempel di papan tulis. Nanti kesepakatan yang kalian itu harus beda-beda. Misalnya seperti Alvin, misalnya tatkala masuk tatkala dimulai pembelajaran harus berdoa. Atau Alvin ningali anu janji micen sampah. Atau misalnya Bapak lamun keur diajar sok ngaluarkeun kata-kata gitu kan. Atau misalnya Dati, misalnya poe Senin make pakaian pramuka tidak sesuai aturan gitu kan. Jadi silakan tatkala yang kalian butuhkan untuk supaya pembelajaran kita lebih efektif akan tidak terganggu kalau ada kesepakatan. Nah, silakan kalian sediakan poin untuk menulis
Satu. Kesepakatan apa? Beri nama. Bisa namanya di atasnya. Namanya biasa dulu. Ukuran ini pada hiji, pada dua, mangga. Sok mana pada dua? Biji Pak. Hiji, mangga. Caranya seperti ini. Ingat ya teman-teman dulu ini. Coba di belakang. Nanti ininya kita pas. Nanti ininya kita pas. Kalau dilepas nanti langsung ditempelkan di sini. Oh, menempel. Bahkan yang sudah itu untuk Rios, mana? Ada pilu, ada apa? Apa mungkin wow. Yang sudah, bagi yang sudah silakan bisa ditempel di papan tulis. Bagi yang sudah.
Tarik. Matos ya. Silakan. Atau serena udah semua? Yang sudah silakan biasa kembali ke tempat duduknya. Nah, setelah kalian menulis ini kesempatan di kelas, hampir berapa orang semua? 21 orang ini 20 orang ini semua kesepakatan atau melanjutkan apa kesepakatan kelas. Nah, kalau Bapak baca yang pertama ini dari Dimas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Itu betul. Tatkala sedang belajar ataupun di luar itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan kita sedang disediakan. Ini penting atau perlu tidak? Ini perlu. Karena kita apalagi sedang belajar, buang makanan, buang kemana saja atau sampah berantakan di dalam kelas, itu kan pembelajaran akan menjadi terganggu. Tuh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar. Kita tidak boleh berkata kasar. Berarti tidak boleh berkata kasar itu nanti kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang baik. Misalnya, kalau tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau tidak boleh berkata kasar, menggunakan bahasa yang sopan, kan ya? Tuh. Tidak boleh pakai sendal. Misalnya Raisa, tidak boleh pakai sendal. Berarti berpakaian sesuai dengan aturan. Pakai sendal sekolah. Jangan kan ke sekolah itu dari mulai peci, pakaian seragam, kemudian sampai sepatu itu harus lengkap. Dasarnya pada ke mana? Pada ke sawah. Ini mau ke sekolah. Berbisik juga. Ini mengganggu pemandangan. Yang lain pakai sepatu. Ada salah satu orang kalau memang punya di rumah itu pakai, harus dipakai sepatu. Padahal jangan sopan. Kalau depan pakai kan, ada sendal. Selanjutnya Alvin, Kabayun ke depan Alvin. Ini dari Jaki. Tidak boleh bolos sekolah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh bolos sekolah. Nah, kita tidak boleh sekolah, bolos sekolah. Apalagi misalnya tatkala ada hajatan bolos, tatkala kegiatan bolos, guru sedang keluar sebentar bolos. Itu tidak boleh. Itu kan disepakati bersama. Kalau misalnya kita masuk ada 21 orang, keluar juga kita harus 21 orang. Itu harus disiplin waktu. Itu disiplin waktu.
Jadi disiplin waktu. Kalau misalnya kita masuk jam 7, keluar pukul 12, nah harus sesuai seperti ini. Misalnya masuk sesuai waktu, keluar pun sesuai waktu. Ihsan coba ke depan. Sesuai. Coba Ihsan baca ke depan, Ihsan. Baca yang Alvin. Kita harus saling menyayangi sama teman. Kita harus saling menyayangi sesama teman. Berarti harus menghormati dan menyayangi teman ataupun menghormati sesama ataupun menghormati guru. Kalau misalnya pembulian, ngomong misalnya apalagi bertengkar di dalam kelas. Yang pertama itu diakibatkan itu adalah dari kata-kata yang kurang apa? Yang kurang baik. Maka tadi kita harus berkata dengan sopan dan santun. Oh, pertama kan adanya pertengkaran di kelas itu akibat apa? Dari ucapan ataupun omongan ucapan yang dikeluarkan nanti orang lain tidak diterima, ya kan? Diberikan omongan tersebut, ucapan tersebut, terjadilah pertengkaran di kelas. Nah, kita buat kesepakatan. Jadi harus tadi kembali harus berbicara dengan sopan dan santun. Bilang ke payung, bilang ke depan. Ini jangan bolos, udah. Jangan membuang semua. Ihsan. Kalau berbicara dengan guru harus sopan. Ya, berbicara dengan guru harus sopan. Berarti menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Saling mengerti. Dimas, ayo. Tadi Ketika belajar murid-murid harus memakai iya, berarti berpakaian sesuai aturan. Tuh, ya sesuai aturan. Tadi misalnya kita pakai peci, pakaian seragam sampai ke alas, kaki harus pakai sepatu. Itu kan ya. Jadi yang kesepakatan yang kalian tulis ini semua, nanti kita sepakati. Misalnya coba kita simpulkan. Yang pertama, tadi dari mulai masuk belajar, dari mulai masuk pembelajaran, yang pertama coba apa? Harus berdoa. Harus masuk disiplin, atau masuk harus sesuai waktu atau disiplin waktu. Disiplin waktu itu, misalnya kita masuk jam 7 keluar pukul 12, jangan buat tidak boleh bolos, ya, betul, tidak boleh bolos. Betul. Yang kedua, tadi sebelum pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran diakhiri dengan doa. Yang ketiga, membuang sampah pada membuang sampah pada tempat. Yang selanjutnya, tadi apa dia? Tidak boleh buang sampah di kelas, jaga kebersihan. Bisa yang kemarin tadi bisa membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, kan? Jangan menyontek tadi. Masukkan ke jangan menyontek. Kita masukkan. Berarti harus bersikap jujur. Tadi menggunakan apa? Tidak boleh menggunakan kata-kata yang berarti menggunakan bahasa yang sopan dan santun.
disepakati tadi ini apa? Kalian Berpakaian. ya menggunakan pakaian atau memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi misalnya hari Senin pakai merah putih, Selasa pakai batik, Kamis juga batik, Jumat Muslim, Sabtu pakai pramuka. Kita sepakati. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita dari ke 21 orang kita 8 kesepakatan kelas dan dapat simpulkan. Yang pertama selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua disiplin waktu. Yang ketiga menghormati guru dan teman. Yang keempat jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, perilaku bersikap jujur, tidak boleh nyontek, semangat dalam belajar, menggunakan bahasa dan baik dan sopan, kemudian memakai seragam sesuai aturan sekolah. Itu kan siap? Cuma 8 kesepakatan kita supaya pembelajaran itu lebih apa? Lebih nyaman dan lebih efektif. Jadi kita budaya seperti ini kita budayakan di kelas kita supaya pembelajaran lebih semangat, gitu kan ya. Jadi tidak terganggu sama teman-teman yang mengganggu teman-teman yang lain. Kalau ada kesepakatan seperti ini, insya Allah pembelajaran akan terasa nyaman, betul. Betul. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan berikan umpan balik yang tadi ditulis. Ada 3 pertanyaan, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, tulis. Ini contohnya. Berikan nama. Judulnya seperti itu. Apa saudara? Ini contohnya seperti ini. Nama kalian. Kalau tidak cukup bisa ya seperti ini. Terus cari seperti ini. Masukin aja. Kalau tidak cukup cobain kurang. Kalau bisa apa sih ya? Berarti kurangnya sama tadi. Kalimat contoh tulis seperti ini. Masa gitu. Kalian seperti ini. Cukup desa tengah-tengah. Tulisannya apa? Mau baca. Aku tuh di mana kian? Antia dia. Yoga. Ya, Bos.
Selesai jawaban nama dan kelas jawaban dulu. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Oke, gimana? Coba. Saya berikan nama berikan nama dan kelas. Berikan nama dan kelas. Kemudian memilih apa? Iya, seperti itu. Iya, enggak, Pak. Ya, yang sudah silakan ke depan kan. Ya, silakan ke depan. Amin, Dos. Ini umpan baliknya. Ya. Tuh. Berikan nama cukup. Amin, Dos. Ya, sih. Iya, Pak. Semua. Ya, seperti itu. Yang sudah silakan. Ya, siap. Udah. Yang sudah silakan ke depan. Udah. Sip. Atur dulu. Perhatikan ke depan. Nah, setelah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, setelah kita membuat kesepakatan ini, berarti apa yang kalian tulis tadi dan sudah disepakati ketika pembelajaran jangan dilakukan. Betul. Nah, kita ke pembelajaran untuk kali ini langsung ke pelajaran jadwal, yaitu pelajaran matematika. Silakan buka matematika.